itu hati harus terlibat, ya, terlibat. Nah, syukur juga demikian. Ucapan kita itu apa namanya? Bersyukur kepada Allah lewat memuji Allah SWT. Pujian kepada Allah SWT seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar, itu termasuk ya, pujian-pujian kita kepada Allah Subhanallah. Dan itu ya, baru dikatakan syukur ketika apa yang kita ucapkan itu kita benarkan oleh hati kita. Seperti itu. Ini syukur yang dengan lisan, tapi hati juga. Yang kedua, syukur dengan hati. Bagaimana cara mengaplikasikan atau mewujudkan syukur dengan hati? Ada rasa cinta kepada cinta kepada Allah. Bagaimana apa namanya menjelaskannya? Misalnya kita bicara cinta kepada manusia, cinta kepada makanan atau minuman itu mudah kita paham. Tapi kalau cinta kepada Allah seperti apa? Makanya ini kita juga harus rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta kepada Allah SWT itu termasuk ungkapan syukur. Ya Allah, alhamdulillah saya diberikan kesehatan sehingga ingat akan ya, kenikmatan yang Allah berikan. Itu rasa cinta kepada orang, maka orang itu dalam apa? Dalam beribadah. Dengan apa? Dengan apa? Pada istri kita begitu, kita berani berobat, kita semangat bekerja untuk apa ini betul-betul anak dan istri kita. Begitu pula ketika kita merasa mencintai Allah SWT, maka kita harus berani berkorban dan berkorban. Baik itu pengorbanan berupa harta, pengorbanan berupa tenaga, pengorbanan berupa waktu. Niatnya apa? Karena ingin menunjukkan ya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang itu ketika beribadah ya, dengan rasa cinta tadi, baru orang itu merasakan nikmatnya ibadah. Tapi kalau orang ibadah itu formalitas, maka orang itu belum bisa menikmati ya, ibadah kepada Allah SWT. Jadi kembali lagi kepada bersyukur tadi. Bersyukur itu ada rasa cinta kepada Allah SWT, siap berkorban untuk Allah SWT, bahkan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah sudah diingat. Apalagi ini mencintai yang maha sempurna, yang maha besar, yang maha agung, yang maha memberi nikmat. Maka orang yang bersyukur kepada Allah di antara tandanya adalah banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini Ibnu Qayyim pernah mengatakan bahwa poros ibadah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua. Yaitu apa? Yang pertama zikir, dan yang kedua adalah syukur. Maka ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah kita sebelum yaitu fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Kata Ibnu Qayyim tadi mengatakan bahwa inti ibadah kepada Allah SWT, poros ibadah kepada Allah SWT ada dalam dua hal. Kalau kita ngaku beribadah kepada Allah SWT kok belum banyak pikirnya, maka belum kita belum beribadah kepada Allah secara sungguh-sungguh. Paling baru formalitas. Atau seumpama ketika kita merasa sudah beribadah kepada Allah SWT, tapi rasa syukurnya nggak ada, itu juga kita masih belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah kita kepada Allah SWT itu kita buktikan dengan zikir kepada Allah SWT dan syukur kepada Allah SWT. Maka di sini sekali lagi ayat ini memberikan penegasan kepada kita, washkurulillah, dan syukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau benar-benar kalian itu bersyukur kepada Allah. Kalau benar-benar beribadah kepada Allah. Artinya apa? Kita masih belum dikatakan benar-benar beribadah kepada Allah kalau kita masih belum bersyukur. Di dalam ayat ini seperti itu. Maka ya, syukur ini ya, harus kita munculkan dalam diri kita. Dan memang angel syukur itu. Tadi syukur ya, pertama syukur di dalam lisan, kemudian yang kedua syukur di dalam hati, dan yang ketiga ada syukur dalam perbuatan-perbuatan yang sifatnya fisik kelihatan, sholat, zakat, puasa, haji, itu kita lakukan. Maka ketika kita sudah bersyukur dalam tiga hal tadi, dalam ucapan kita, kemudian di dalam hati kita, dalam amal perbuatan kita, ya, maka kita betul-betul telah bersyukur. Dan kemudian ya, syukur juga dibuktikan dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi larangan-larangan. Bahkan ketika orang itu bersyukur, itu dia akan melakukan kebaikan lebih. Selain telah memenuhi wajib-wajibnya, dia juga akan memenuhi hal-hal yang sunnah. Jadi perbuatan wajib itu tidak kita dulukan, baru kemudian yang sunnah. Nah, ketika orang sudah sampai mengikuti sunnah-sunnah Allah SWT, ya, maksudnya hal-hal yang disunahkan oleh Allah SWT, yang tidak diwajibkan oleh Allah SWT, setelah dia memenuhi kewajibannya, maka itu juga bentuk
syukur yang sesungguhnya. Padahal dengan kewajiban saja orang itu sudah bisa masuk surga. Dengan melakukan yang wajib saja orang itu bisa masuk surga. Saya pernah cerita ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ada orang Badui yang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, Rasulullah, setelah aku Islam, apa kewajiban saya? Setelah aku Islam, berarti setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, apa yang wajib bagi saya? Maka Rasulullah SAW menunjukkan, hendaknya kamu sholat 5 waktu. Apakah ada yang lain dari sholat? Rasulullah SAW mengatakan tidak, kecuali tahu, maksudnya kecuali yang sunnah. Terus apa lagi yang Rasulullah? Rasulullah kemudian menyebutkan, kamu tunaikan zakat. Maka orang tadi pasti bertanya, ada yang lain nggak selain zakat? Rasulullah SAW mengatakan kecuali atau sedekah atau sedekah yang disunnah. Kemudian bertanya lagi, apa lagi yang Rasulullah? Maka orang tadi mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ada puasa lain nggak? Kata Rasulullah, kecuali sunnah. Lihatlah pada waktu itu belum haji, maka Rasul berpindah di sini dan kemudian orang tadi mengatakan, apakah seumpama kalau saya melakukan ini semuanya dan saya tidak melakukan sesuatu yang benar, apakah saya masuk surga? Kata Rasulullah SAW, iya, kamu akan masuk surga. Bahkan dia sebelum pergi mengatakan, ya Rasulullah, ini akan saya lakukan semuanya dan saya tidak melakukan sesuatu apapun yang lainnya yang sudah dilakukan. Jadi orang tadi menunjukkan apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, orang itu masuk surga dan dia sungguh-sungguh. Dalam dia itu dikatakan, tahu apa? Tahukah kamu seorang ahli surga? Ternyata orang ini sudah diberikan. Dan memang kalau orang itu kalau sudah keyakinannya mantap, sholatnya juga baik, zakatnya juga menunaikan, puasanya juga baik, insya Allah masuk surga. Tapi masih lebih baik lagi untuk antisipasi kita melakukan yang sunnah-sunnah setelah kita melakukan kewajiban. Kata para ulama bahwa hal-hal yang sunnah kita lakukan itu bisa menutup kekurangan dari hal-hal yang wajib. Contoh, sholat sunnah. Kalau kita sholat wajibnya kurang baik, maka itu bisa diperbaiki dalam sholat sunnah. Puasa kita kualitasnya kurang, gitu ya. Jadi puasa kita kan tidak semuanya puasa mungkin baik banget, tidak ini. Mesti ada istilahnya hal-hal yang mengurangi keutamaan puasa itu. Nah itu bisa di-cover, ditutup dengan hal-hal yang sunnah. Tapi kalau orang
apa namanya, tidak melakukan yang sunnah lagi, sebenarnya tidak apa-apa, karena jelas-jelas bahwa Rasulullah SAW ya, mengakui orang tersebut pada ketika ditanya masuk surga, katanya masuk surga. Karena apa? Sunnah itu pengertiannya adalah ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika tidak dilakukan dia tidak dapat apa-apa. Hanya ada apa namanya, guyonannya Kusmaha itu mengatakan, aku itu juara banget istighfar. Masih jarang sekali istighfar. Apa alasannya? Karena saya mengajak terus. Karena orang yang mengajak ilmu itu dimintakan apa oleh para malaikat. Contohnya seperti itu. Makanya beliau berani mengatakan begitu, hidup beliau itu ngajak terus kemana-mana. Dan itu memang bisa menutup apa namanya, kebutuhan istighfar. Tapi meskipun begitu, tetap istighfar saja, meskipun semua mengajak terus segala macam itu. Itu guyonannya harus ada. Aku jarang istighfar. Kenapa? Saya mengajak terus. Orang yang mengajak ilmu itu dimintakan ampun oleh para malaikat. Benar. Tapi ya, tetap kita juga perlu istighfar sebelum mengajar. Ya, ini saya kira jadi yang pertama perintah kita untuk makan sesuatu yang baik dari rezeki Allah SWT. Yang pertama, karena itu nanti yang akan membawa kesehatan kita, ketentraman hati kita, kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua adalah hendaknya kita bersyukur kepada Allah SWT dengan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan itu bukti sungguh-sungguhnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi, syukur itu barang yang susah. Nah, keutamaan syukur di antaranya adalah lain syahadatun la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, saya Allah SWT akan tambahkan kenikmatan untuk kalian. Allah katakan la azidannakum, semua aku akan tambahkan. Maka saya pernah bertanya, apakah kemudian kita dengan bersyukur dengan sesuatu kemudian ditambah yang kita syukuri itu? Jawaban saya ya, tidak mesti. Kalau kita bersyukur dengan karena harta kita, ya, bisa Allah SWT kemudian menambah kenikmatan harta kita. Tapi mungkin juga bisa menambahkan kenikmatan yang lain. Jadi tidak harus apa namanya kenikmatan yang disyukuri. Sebagai contoh yang paling susah itu adalah ketika orang bersyukur akan masa muda, sementara kita sudah tua. Apa banyak muda lagi? Nggak mungkin. Atau ya, dia punya istri calon, bersyukur pada punya istri yang soleh gitu. Apakah kemudian Allah akan menambah istrinya lagi? Itu kan tidak mesti seperti itu. Jadi Allah akan memberikan kenikmatan ya,
sesuai dengan kebutuhan mungkin kelemahan yang lain, dan tidak mesti ketika kita mensyukuri harta kemudian datang harta kita semakin banyak. Bisa saja kemudian kesehatan, bisa juga anak-anak jadi tambah soleh seperti itu, cucu-cucunya gitu. Jadi kenikmatannya yang lain. Tidak mesti harus sama dengan apa ya disyukuri. Kemudian juga syukur itu menjadi penyebab apa namanya menolak bala, ya, menolak bala. Sebagaimana kufur itu menjadi apa namanya sumber ya, murka Allah SWT kepada hambanya. Maka ketika syukur itu adalah sumber kebaikan bagi Allah SWT. Saya lanjutkan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitatu wa harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya aku haramkan kepada kalian al-maitat, itu bangkai, wadama, dan juga darah, walahmal khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih bukan atas nama Allah, selain atas nama Allah. Itu yang diharamkan. Faman yaqurra, maka barang siapa yang terpaksa ghairu baghin, yang tidak apa namanya memang sebuah apa namanya kesengajaan gitu ya, wala adil, dan dia tidak pula istilahnya kembali ke situ lagi, ala ihmalai, maka dia tidak dosa berguna. Jadi orang dalam kondisi terpaksa itu diperbolehkan. Ya. Jadi kalau orang itu tidak makan, kemudian dia akan sakit parah, maka mungkin bisa ya, nyawa, ya, istilahnya korbannya itu bisa nyawa. Ya. Maka dalam kondisi itu orang boleh makan sesuatu yang halal, termasuk minum dengan sesuatu yang halal. Sebagai contoh, ada orang lagi makan, kemudian dia keselak. Ternyata apa? Tidak ada air yang bisa digunakan untuk minum. Yang ada adalah minuman keras, seumpama. Maka dia boleh minuman keras dalam rangka agar keselaknya hilang. Kenapa? Orang itu kalau keselak, sementara tidak ditolong dengan air, orang itu akan tidak bisa bernafas dan bisa menyebabkan nyawa yang jadi korbannya. Itu boleh. Atau orang hidup di hutan, ternyata yang ada itu karena dia berburu, yang dapat binatang yang halal, tapi yang ada itu babi, maka juga diperbolehkan. Tapi ya, bukan kemudian tanpa batasan, ya. Maka ada istilah dalam kaidah fikih itu al-daruratu tuqaddaru biqadariha, darurat itu diukur sesuai dengan ukurannya. Tidak kemudian makan daging babi itu rasanya lezat sekali, kan begitu lezat sekali. Apa enak ya? Dikenyang-kenyangkan sekalian. Sekedar untuk menjaga agar dia bisa hidup. Ukuran
ada dulu itu kemudian dia lapar lagi, masih belum ketemu lagi, itu baru boleh dilakukan kembali. Kita itu baru diukur dengan dan apa namanya yang bisa menjaga kehidupannya. Maka itu tidak salah yang Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampun penyayang. Ya, saya kira ini dulu. Soal nanti kita bahas ulang karena penjelasan beberapa hal di atas tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kondisi sehat dan walafiat. Amin. Bahkan mungkin tambah sehat. Karena bisa kita sudah tahu tambah sehat itu bisa. Tapi kalau tambah muda, kan ada di antara kita yang ada penyakit gula tambah tua tapi terkena penyakit gula yang kan sehat. Yang apa namanya darah tinggi, ternyata kalau satu lagi lebih baik, dari sehatnya lebih baik bisa. Ya cuma kita nggak bisa ada. Yang saya kira itu saya berikan pada Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih alhamdulillah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Samsi. Kami ucapkan banyak terima kasih atas acaranya dan kepada para jemaah yang menghadirinya. Semoga kita menambah iman, ilmu, dan takwa bermanfaat dan beribadah. Masih ada waktu, barangkali ada yang mau bertanya. Semoga Bapak Tadi kalau penjelasan